Shalom. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online kali ini dan kita akan membahas tentang menempuh jarak teknologi bagian yang kedua. Judul ini memberitahukan pada kita bahwa ada jarak yang harus kita tempuh dalam rangka memahami, menghidupi, dan mengalami teknologi di zaman ini. Artinya, gereja Tuhan perlu melakukan suatu upaya untuk mengejar jarak teknologi ini. Kita lihat, misalnya pada masa pandemi ini, mau tidak mau seluruh dunia dipaksa untuk memahami teknologi di bidang kesehatan dan berbagai bidang lain yang terkait bersama-sama dengan COVID-19 ini. Berbagai hal yang dulu tidak diberi perhatian, zaman ini mau tidak mau, ketika kejadian-kejadian itu terjadi di sekitar kita, bahkan sangat dekat dengan kita, maka semua orang mau tidak mau harus belajar apa yang namanya badai sitokin, apa yang namanya virus, apa yang namanya varian, dan sebagainya. Itu semua adalah kemajuan-kemajuan teknologi di bidang kesehatan yang saat ini harus dimengerti dan diketahui oleh masyarakat dunia, termasuk kita semua sebagai warga gereja. Pembahasan kita dalam menempuh jarak teknologi yang pertama adalah mencoba menjawab panggilan dan teguran Tuhan di dalam Lukas 12 ayat 54 sampai 57. Di sana dikatakan, rupa langit dapat kamu bedakan, seakan-akan kamu dapat membacanya, tetapi mengapa kamu tidak dapat membaca tanda-tanda zaman? Jadi, Tuhan mau kita semua, khususnya gereja Tuhan, mampu membaca zaman, mampu membaca dunia, mampu membaca Indonesia, mampu membaca komunitas kita, gereja kita, dan kita semua dipanggil untuk mampu membaca diri kita sendiri, bahkan membaca nurani dan keadaan yang paling dalam dari setiap diri kita. Itulah panggilan untuk membaca semuanya. Kita membaca firman dan mengkaitkan dengan semua hal, termasuk zaman yang sedang kita lewati ini. Dan zaman ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang luar biasa. Ini merupakan panggilan Tuhan untuk kita dapat membacanya, kemudian memahami apa dan bagaimana maksud Tuhan dalam setiap hal itu, termasuk tanda-tanda zaman, termasuk kemajuan-kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan. Menempuh jarak teknologi adalah suatu ajakan atau panggilan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gereja Tuhan untuk menyadari bahwa kita ternyata berjarak cukup jauh dengan teknologi. Ini terutama perlu kita pahami kalau kita tidak ingin menjadi katak di bawah tempurung yang sudah di mana di sekitar kita semua hal sedang terjadi, tetapi kita tidak tahu apa-apa. Dan kita sama sekali tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan di sekitar kita. Karena kita tidak belajar. Dan lebih dari itu, Tuhan mau setiap saat, setiap zaman, di setiap kesempatan, Tuhan menghendaki. Tuhan memanggil kita, umat Tuhan, gereja Tuhan, menjadi pelaku dari semua hal-hal yang Tuhan ingin lakukan di dunia ini. Dan kita tidak sekedar
menjadi objek kemajuan teknologi, objek dari kemajuan atau badai yang begini banyak dalam hal teknologi, sehingga kita hanya menjadi korban, terpaksa, mau tidak mau, harus ikut serta, harus mempergunakan produk ini dan itu, semuanya cuma sebagai objek. Tuhan mau kita, gereja Tuhan, menjadi subjek yang bahkan dapat mengatur, mengarahkan kemajuan teknologi apapun di masa-masa yang akan datang. Luar biasa. Judul menempuh jarak teknologi selengkapnya dapat kita bunyikan menempuh jarak yang terbentang antara kita dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman kita hidup ini. Mungkin ada pertanyaan, apakah pembahasan ini akan mendorong kita untuk menjadi ahli dalam setiap kemajuan teknologi yang terjadi? Tentu tidak semua orang. Tetapi untuk saudara-saudara, orang-orang yang terpanggil, yang diberikan talenta, yang mengkhususkan diri, juga termasuk yang mempunyai pencaharian atau profesi dalam bidang-bidang tertentu, harus maju terus, harus berusaha ke sana, harus menjadi ahli dalam bidang-bidang tersebut. Tetapi secara umum, seluruh gereja Tuhan harus memahami, paling tidak memahami gerak Tuhan atau apa yang Tuhan perbuat di dalam semua kemajuan teknologi ini. Lalu bagaimana kita dapat melangkah, menempuh jarak teknologi tersebut? Tentu, mau tidak mau, kita harus membaca dan memahami sejarah teknologi itu. Sejak sekitar 13.000 tahun yang lalu, ketika zaman es berakhir, kebudayaan dan kehidupan umat manusia di atas bumi ini mulai dapat ditelusuri, paling tidak dalam beberapa catatan yang merupakan catatan ilmiah dalam salah satu buku, misalnya karangan Jared Diamond, yang menceritakan 3 era perkembangan sejarah kebudayaan manusia. Era yang pertama yaitu yang disebut era pengumpul dan pemburu, di mana di zaman itu untuk memperoleh makan setiap hari, setiap orang, apalagi sebuah keluarga, harus mengumpulkan biji-bijian di tengah hutan, lalu mereka berburu binatang-binatang, sehingga kalau satu hari mereka tidak memperoleh apa yang akan dimakan, itu kehidupan mereka terancam. Jadi kehidupan atau zaman itu, semua orang di seluruh dunia itu harus mengumpulkan biji-bijian untuk dimakan dan memburu binatang-binatang untuk menjadi makanannya. Itu dikenal dengan era pengumpul dan pemburu. Kemudian datang satu masa di mana manusia mulai berpikir dan kemudian mengembangkan bagaimana biji-bijian tadi yang akhirnya kita ketahui itu sebagai padi dan gandum dapat dibudidayakan, dan mereka mulai belajar menanam. Akhirnya zaman itu ditandai dengan zaman pertanian dan peternakan, di mana orang-orang bisa mulai memperbanyak makanan sendiri, dan mereka menjinakkan binatang-binatang ternak untuk disimpan, untuk diternak dan berkembang biak, sehingga mereka bisa mengalami keadaan surplus makanan, bisa dibuat berlimpah bagi mereka. Lalu dalam keadaan itu mulailah masyarakat berkembang. Kemudian era yang ketiga
yang dikenal dengan era revolusi industri. Revolusi industri dibagi dalam revolusi industri 1.0, di mana zaman itu orang mulai mengenal bagaimana teknologi roda. Saudara lihat sepeda yang begitu primitif, tetapi sekaligus pada masa itu ditemukan mesin uap. Itu namanya era mesin uap. Revolusi industri 1.0. Yang kedua, revolusi industri 2.0 ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik. Dan kemudian kita semua mengetahui era di mana adanya lampu. Lalu revolusi industri 3.0 pada waktu itu dikenal mulai ditemukannya komputer generasi yang pertama dan seterusnya. Sehingga akhirnya kita sampai pada era revolusi industri 4.0 yang sekarang ini terjadi di zaman kita, di mana teknologi informatika digabung dengan komputer cloud, bahkan yang terakhir ditemukan supernova, yaitu sebuah alam, sebuah temuan di mana komputer itu bukan hanya mempunyai daya simpan yang dimiliki oleh orang-orang di atas bumi, tetapi mereka mengembangkan bahkan sampai mencapai teknologi yang dikatakan teknologi cloud computing. Jadi ketiga era tadi mempunyai ciri-ciri yang khas sesuai dengan masanya. Era yang pertama itu bercirikan yang penting survive, bertahan hidup. Lalu lebih lanjut era surplus, di mana mereka mulai bisa mendapatkan kelimpahan dan jumlah yang banyak dari makanan-makanan. Dan kemudian era surplus, yaitu kelebihan dan kelimpahan jumlah makanan. Kemudian era yang ketiga namanya era maju atau kemajuan. Dan ini dibagi dalam 4 yang disebut 4 zaman yang dikenal dengan revolusi industri 1, 2, 3, dan 4. Era-era ini, apalagi yang terakhir dalam era industri 1, 2, 3, dan 4, memiliki sebuah ciri yang sangat jelas, yaitu kecepatan dan percepatan. Makin lama perkembangan dari teknologi ditandai dengan makin cepat, dan makin cepat. Itu merupakan ciri dari teknologi di era industri ini. Dan kita semua harus menyadari bahwa firman Tuhan sudah berkata dengan tegas, "Perhatikanlah, hai kamu sekalian, aku sedang melakukan sesuatu pada zamanmu yang tidak akan kamu mengerti, meskipun diceritakan kepadamu." Nah, peringatan yang begitu keras di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-37 sampai 41. Coba kita baca sebentar. Kisah Para Rasul 13 ayat 37 sampai 41. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Peringatan-peringatan ini mengingatkan pada kita suatu tantangan dan panggilan
bahwa kita perlu mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan di zaman kita. Jadi kalau perkembangan atau kemajuan teknologi sampai pada zaman kita ini ditandai dengan sesuatu yang sangat cepat, mengingatkan kita semua pada nasihat firman Tuhan di dalam Yeremia 12 ayat yang kelima. Di sana dikatakan, apabila engkau berlomba dengan orang yang sama-sama berlari, engkau sudah kalah. Bagaimanakah kalau engkau harus berlomba dengan orang yang menunggang kuda? Jadi perlombaan ini antara manusia dengan kuda, kecepatan lari kuda. Itu yang kita pernah lihat di dalam kitab Yeremia. Tapi pada zaman sekarang, kemajuan teknologi menantang kita semua, sehingga memikirkan berlomba dengan orang berkuda itu sudah hampir tidak masuk akal. Lalu kita sampai pada inti pembicaraan kita, yaitu bagaimana menjadi subjek di tengah badai digital atau badai teknologi ini. Hal pertama-tama yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan adalah memahami badai teknologi, badai digital, dan segala kemajuan teknologi yang sedang terjadi di sekitar kita zaman ini. Sebab yang muncul dari kemajuan-kemajuan luar biasa teknologi, khususnya dalam teknologi digital ini, adalah apa yang disebut ancaman-ancaman, tetapi juga peluang-peluang. Nah, di dalam semuanya itu, gereja harus ingat, kita orang-orang percaya harus ingat bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi subjek, menjadi pelaku, tidak menjadi objek dan tidak jadi bulan-bulanan, baik melalui ancaman yang dihasilkan oleh badai ini, juga melalui peluang. Sebab kadang-kadang peluang-peluang itu justru lebih cepat membuat orang menjadi objek, atau suatu komunitas, bahkan suatu bangsa menjadi objek. Tetapi kita semua harus tetap menjadi subjek di depan sang subjek, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yang pertama-tama gereja harus lakukan adalah gereja harus membicarakan hal-hal ini. Kita ngerti firman itu bukan toto tumplek-blek dari atas. Belajar. Seserku, belajar firman Tuhan. Senang. Apa artinya membicarakan? Jadi pembahasan tentang hal ini harus mewarnai baik khotbah-khotbah, pelajaran-pelajaran Alkitab, kelompok-kelompok belajar, pembinaan-pembinaan, pelatihan-pelatihan dikerjakan oleh gereja, di mana kita semua perlu belajar dan mempelajari segala sesuatu itu dalam hubungannya dengan firman Tuhan. Jadi yang namanya kegiatan bergereja atau kegiatan menggereja itu bukan hanya mengatur, melaksanakan peribadatan tok, bukan hanya itu, tetapi pembinaan, pembahasan bersama dengan seluruh anggota gereja itu perlu dilakukan. Ada beberapa hal yang harus kita mengerti. Pertama, bahwa Tuhan menghendaki kita sebagai gereja Tuhan untuk mengerti. Kalaupun anggota-anggota gereja kita atau anggota-anggota gereja itu tidak semuanya orang terpelajar. Tetapi, coba saudara lihat Alkitab berkata apa? Tidak pernah Tuhan berkata, biarlah yang tidak mengerti terus tidak mengerti. Enggak, firman Tuhan jelas berkata dalam Efesus 5 ayat 17, jangan kamu bodoh,
tetapi hendaklah kamu mengerti kehendak Allah. Kita semua tahu ayat lain yang berkata, barang siapa yang kurang hikmat, biarlah ia meminta kepada Allah yang tidak menahan, bahkan memberi dengan limpahnya. Itu disebut dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Dan banyak lagi panggilan dan seruan melalui ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita, gereja Tuhan, harus mempelajari, bahkan secara sangat khusus dalam 1 Petrus 1 ayat 13. Di situ dikatakan, oleh seorang yang rasul yang terkenal mempunyai ciri kehidupannya bahwa dia bukan seorang yang terpelajar, seorang yang bersahaja, seorang yang sederhana, tetapi Rasul Petrus memanggil dan menjelaskan dengan tegas, siapkanlah akal budimu. Jadi siapapun kita, siapapun anggota gereja, itu harus menyadari bahwa panggilan Tuhan adalah kita harus belajar bersama-sama dengan semua orang, semua anggota gereja yang terpelajar. Dan khusus untuk hal-hal yang merupakan kemajuan teknologi ini harus dipelajari bersama-sama. Sebab kita tahu, kalau kita katakan gereja harus mengerti, siapa yang dimaksudkan sebagai gereja Tuhan? Tentu, gereja Tuhan itu bukan hanya pendeta. Bahkan, gereja Tuhan bukan hanya pendeta-pendeta. Gereja Tuhan adalah seluruh anggota jemaat Tuhan, bersama dengan pendeta, bersama dengan pemimpin-pemimpinnya. Jadi, panggilan bahwa gereja harus belajar dan memahami teknologi ini adalah panggilan dari Tuhan untuk semua anggota gereja. Lalu, begitu sering orang berpikir bahwa anggota-anggota gereja itu seolah-olah hanya orang yang tidak terpelajar. Seolah-olah anggota gereja itu adalah orang-orang yang bukan politisi, yang bukan dokter, yang bukan pengusaha, yang bukan para ahli. Tidak, saudara. Gereja, anggota gereja juga termasuk mereka-mereka yang merupakan para ahli, mereka-mereka yang menjadi pengusaha, mereka-mereka yang merupakan politisi. Jadi, semua elemen harus bersama-sama sebagai gereja belajar dan membahas, menganalisa, menjelaskan, dan yang lain akan belajar, sehingga pada saatnya seluruh gereja akan belajar dari setiap hal. Itu sebabnya pembinaan-pembinaan dalam gereja harus dilakukan dengan teratur dan lengkap. Seperti kita dapat baca dalam skema ini, yaitu gereja terlambat. Dunia atau teknologi sudah berjalan jauh di depan. Yang kedua, di tengah semua kemajuan teknologi, kemajuan digital ini, gereja tidak bisa hadir. Sebab ternyata gereja pecah-pecah. Dalam keadaan ini kita lihat pendorong motivasi untuk mencapai dan meraih semua kemajuan teknologi. Pertama-tama, yang mengejar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah ilmuwan. Tetapi dengan segera kemudian dicaplok oleh para pengusaha pebisnis, para financiers dan investor, sehingga kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semula menjadi harapan untuk kemakmuran, kesejahteraan buat masyarakat, akhirnya buyar
sebab sudah dikuasai oleh para pengusaha. Nah, tren semacam ini tidak dapat dielakkan. Selalu terjadi demikian. Kemajuan teknologi dicaplok oleh para pengusaha dan masyarakat tinggal gigi jari. Akhirnya hanya yang beruang, hanya yang mempunyai kemampuan lebih dulu bisa menikmati. Ini suatu contoh karena gereja tidak siap sehingga tidak hadir karena gereja sendiri pecah-pecah dan tidak belajar. Sebab itu, sebagai gereja, kita mesti tahu bahwa Tuhan memanggil gereja Tuhan untuk menjadi pelaku. Begitu banyak peluang di zaman digital, teknologi digital ini yang tersedia, tetapi gereja tidak dapat menikmatinya. Berbagai peluang dalam bisnis, dalam kemajuan, dalam kesehatan, semua itu hanya dimanfaatkan oleh pihak lain. Gereja tidak hadir di sana. Dan gereja tidak memberikan peran apa-apa. Padahal, andai kata seandainya gereja siap melakukan peran dan tugasnya, maka begitu indah kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Lalu kita sampai pada inti pembicaraan kita, yaitu menjadi subjek di tengah badai, khususnya badai digital. Apa dan bagaimana yang dimaksud dengan menjadi subjek? Hal ini akan dengan mudah kita pahami dengan contoh robot. Robot itu adalah objek, sedang yang mengendalikan robot itu dialah subjek. Menjadi subjek itu wujud contohnya adalah yang mengatur, yang memikirkan, yang bertanggung jawab. Dalam konteks kita, orang yang melayani itulah subjek. Maka orang-orang yang hanya ingin dilayani itulah objek. Saudara, memang badai selalu memberi dampak psikologis berupa kecemasan. Dampak-dampak semacam ini semua harus disikapi dengan benar, baik ancamannya maupun peluangnya. Di dalam kesadaran akan semuanya itu, yaitu bahwa kita harus menjadi subjek, keyakinan kita harus makin mantap bahwa Tuhan yang menghendaki hal itu sudah memperlengkapi kita dengan kemampuan dan fasilitas yang diperlukan. Haleluya. Pertama-tama, gereja harus membicarakan hal-hal ini. Kita tahu mengenai semua hal, kita perlu mendapatkan petunjuk dari firman Tuhan. Dan ternyata untuk segala hal itu, untuk segala sesuatu, ada firman yang lengkap sehingga kita dapat memahami. Kemudian baru kita dapat memberi sikap. Firman-firman inilah yang perlu kita selidiki dan kita gali sehingga menjadi pengetahuan kita dalam memandang dan menilai segala sesuatu. Hanya bila kita sudah memahami sesuatu, baru kita dapat menyikapi dan bersikap iman terhadap hal itu. Tanpa memahaminya, kita tidak dapat memberi sikap terhadap apapun, apalagi memberi sikap iman. Baik mengenai hal-hal politik yang berurusan dengan pemerintahan dan sebagainya, juga mengenai hal-hal masalah ekonomi. Misalnya, apakah kita mau terus menjadi negara dan bangsa pasar, atau bangsa yang mempunyai kemampuan berproduksi untuk memproduksi semua kebutuhan-kebutuhan dalam negeri. Masalah-masalah budaya
Begitu juga mengenai soal-soal berita, yaitu media. Kita harus memahami tentang medsos, media sosial, yang makin mengacaukan dan membuat macam-macam ketakutan. Kita harus tahu bahwa hukumnya medsos itu 90% adalah bohong. Begitu juga dengan masalah teknologi. Jadi, semua hal-hal ini harus dibicarakan, dibahas, dianalisis bersama-sama dalam rangka pembelajaran, sehingga anggota-anggota gereja, pemimpin gereja, semua sama-sama belajar dan mengikuti pembelajaran. Belajar dengan membaca dan menghubungkan firman dengan segala sesuatu, dan membaca segala sesuatu kemudian menghubungkannya dengan firman Tuhan. Pendeta bersama dengan anggota-anggota gereja, bersama-sama dengan para pebisnis, pedagang, dan kalau ada ahli-ahli yang menguasai atau memahami bidang-bidang teknologi tertentu, yang mengerti politik dan urusan-urusan pemerintahan, dengan teman-teman anggota gereja yang memahami bidang ekonomi, keuangan, trading, jual beli, masalah mata uang, saham, komoditi, dan sebagainya. Begitu juga bersama-sama anggota-anggota gereja yang memahami teknologi, ilmu pengetahuan, soal-soal kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, soal banjir, masalah transportasi, semuanya itu harus dibicarakan bersama-sama. Semua hal-hal tersebut di atas perlu dipelajari untuk bersama-sama belajar. Juga dengan anggota-anggota gereja yang memahami masalah media, para jurnalis, orang-orang yang ahli dalam pemberitaan dan sebagainya. Nah, khusus mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi juga demikian. Apakah teknologi digital yang menampilkan badai atau banjir digital ini perlu pembahasan dan pembelajaran, sehingga gereja dan anggota-anggota gereja mendapat pemahaman mengenai apa saja ancaman-ancaman yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Kemudian juga mengetahui peluang-peluang apa saja yang bisa atau yang dapat timbul dari banjir atau badai digital ini. Saudara melihat banyak ibu rumah tangga yang dapat mendalami pengetahuan-pengetahuan kedokteran di samping jenis-jenis makanan dan kuliner. Seorang ibu rumah tangga memang perlu pengetahuan-pengetahuan kedokteran. Sebab pada saat-saat tertentu, dialah yang menjadi dokter di rumah, menolong anak-anaknya. Apalagi kalau suaminya bekerja. Nah, ini sebuah peluang. Juga ilmu-ilmu bisnis. Bagaimana zaman ini ibu-ibu rumah tangga dapat memiliki usaha perdagangan minyak antara negara-negara Timur Tengah dengan negara seperti negara Inggris dan lain sebagainya. Semua itu harus dipahami, baik ancaman maupun peluang, sehingga gereja dan anggota-anggotanya tidak menjadi sekedar bulan-bulanan yang hanya dipermainkan oleh ancaman maupun peluang. Kedua-duanya harus dipahami dengan benar supaya kita bisa tetap menjadi subjek, yaitu yang ikut menentukan kehidupan kita. Dua-dua harus dipahami dengan benar, sehingga kita dapat menguasai diri dan menentukan segala hal yang ada, sehingga dapat tetap memilih untuk memuliakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, dapat mewujudkan kasih kepada Tuhan, dan kehidupan yang menjadi berkat, baik untuk keluarga, untuk komunitas, untuk gereja Tuhan, dan masyarakat luas. Meskipun di tengah-tengah badai digital atau badai teknologi ini. Semua ini harus dipahami, harus dimengerti, sehingga kita dapat menguasai diri, menguasai keadaan,
dan menentukan semuanya. Puji Tuhan. Demikianlah sedikit hal-hal mengenai menempuh jarak teknologi yang perlu kita pahami sebagai gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, membawa segenap kehidupan kami, membawa segenap gereja-Mu, jemaat-Mu bersama-sama. Dan kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon anugerah-Mu Tuhan, dalam kami menghadapi segala macam badai dan banjir teknologi di hari-hari ini Tuhan. Kami mohon Engkau menolong kami semua Tuhan, agar sebagai jemaat-Mu kami dapat mengerti apa yang sedang Engkau kerjakan di tengah-tengah segala yang terjadi pada zaman kami, di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami boleh mengerti bagaimana harus bersikap, kemudian bagaimana kami tetap boleh menentukan prioritas. Kami tahu semua itu hanya apabila kami ikut menempuh jarak yang jauh ini Tuhan. Dan bersama-sama dengan Engkau, kami belajar dari firman-Mu, kemudian melihat dunia ini Tuhan, dan mempelajari dunia ini, lalu meneliti firman-Mu secara mendalam. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, agar kami mempunyai cukup waktu, kami semua sebagai gereja-Mu mendapat kesempatan untuk belajar, untuk mengerti setiap hal yang harus kami mengerti. Kami percaya, ketika kami mau belajar, ketika kami membuka hati, memberi waktu, Engkau sendiri akan mengajar kami, dan Engkau akan menuntun kami, sehingga kami beroleh kemenangan demi kemenangan, sampai akhirnya kami boleh meraih kesempurnaan di dalam Engkau sendiri Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mendidik kami dan mengajar kami dalam setiap langkah-langkah kami sampai pada kesudahannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.